Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Samper Alumni Bang Silmi, spesial menyambut rapat umum anggota IKA Trisakti 2025 dan juga dalam rangka 60 tahun berdirinya Satuan Pendidikan Universitas Trisakti. Kami hari ini, saya atas nama Nadia Prita Gemala dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, merasa sangat terhormat bisa menemani dalam diskusi bersama Bang Silmi hari ini. Saya Samsul Arif, alumni Fakultas Ekonomi Trisakti. Bersama-sama kita akan menggali capaian luar biasa Ikatan Alumni Trisakti yang kini tengah menyongsong usia ke-60 satuan pendidikan yang telah melahirkan banyak tokoh bangsa. Kali ini kami berkesempatan untuk menghadirkan sosok inspiratif Bang Silmi Karim, calon Ketua Dewan Pengawas IKA Trisakti, yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Ketua Umum IKA Trisakti dan selalu membuka ruang untuk regenerasi kepemimpinan. Benar Bang Silmi? Ya. Dengan pengalaman beliau yang luas di bidang pemerintahan maupun organisasi alumni, tentu banyak sekali insight berharga yang akan kita dapatkan dari Bang Silmi hari ini. Mari kita mulai perbincangan ya Bang Samsul dengan Bang Silmi. Ayo Mas Silmi. Pertama mengenai boleh kita berbincang-bincang mengenai pengenalan visi dan misi Bang Silmi. Bisa ceritakan sedikit tentang perjalanan hidup Bang Silmi dari mulai mahasiswa nih di Universitas Trisakti, dari alumni FEB ya Bang ya. Lalu menjabat Direktur Utama di beberapa BUMN, lalu dilanjutkan menjadi Dirjen Imigrasi Kemenkumham, dan kini menjadi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Lalu capaian apa saja yang sudah Bang Silmi peroleh selama ini? Mungkin bisa di-share untuk teman-teman dan alumni Trisakti. Silakan Bang. Iya, saya lulus tahun 97. Terus kemudian menjalankan beberapa hal ya. Pasca lulus, bahkan sebelum lulus itu, waktu itu saya mendirikan perusahaan sama teman-teman di kampus. Jadi ketika saya masuk 92, kemudian kuliah tahun 95 itu beberapa teman itu, atau 94 bahkan, ajak saya bikin perusahaan. Dan waktu itu saya tuh sebenarnya rencananya itu mau jadi pegawai Kementerian Keuangan dulu, Departemen Keuangan, rencana saya. Jadi lulus, kemudian ambil master, kemudian masuk ke Departemen Keuangan. Tapi kawan saya ini maksa, mau bikin perusahaan. Ya udah, saya ikuti. Kita bertujuh waktu itu. Ya, sebagian ada anak hukum Trisakti, ada anak ekonomi, ada ya. Nah, berjalan gitu, saya pasif sebenarnya. Saya juga tidak mau jadi dirut, ya, karena saya udah punya rencana. Tapi dalam perjalanan itu, saya terus kemudian melihat bahwasanya ya udahlah, boleh juga lah saya seriusin. Bahkan saya bikin perusahaan sendiri yang kemudian berjalan ya sampai pada satu titik di mana saya memutuskan ya untuk masuk ke pemerintahan ya, tahun 2004. Rencana saya masuk jadi pegawai negeri di awal karir itu tidak terlaksana. Ya, terus kemudian rencana lulus langsung ngambil master juga tidak terencana, tidak terlaksana. Ya, karena waktu itu memang bisnisnya itu tidak bisa dilepas. Nah, berlanjutlah terus ya. Sampai akhirnya saya putuskan untuk meninggalkan sektor bisnis ya, dan masuk ke pemerintahan, walaupun karena sudah terlanjur punya bisnis, kemudian juga kita jadi profesional ya,
dan seterusnya, sambil ya saya jual-jualin lah, ya, karena saya ingin fokus pengabdian di negara. Negara. Ya. Nah, tentu adalah penyertaan-penyertaan, tapi setelah saya aktif di pemerintahan, ya, kita kan harus realistis, tidak bisa menjalankan semua. Iya. Ya. Jadi saya fokus sebagai profesional, ya, sambil ada beberapa penyertaan. Nah, ketika saya bergabung ke pemerintahan, pertama kali saya bergabung di waktu itu namanya Departemen Pertahanan. Di situ ada tim supervisi transformasi bisnis TNI. Kemudian berlanjut menjadi tim nasional pengalihan aktivitas bisnis TNI. Itu untuk menjalankan amanat undang-undang TNI ya, tahun Undang-Undang nomor 34 kalau nggak salah ya, tahun 2004, bahwa TNI tidak boleh berbisnis. TNI yang profesional itu salah satunya tidak berpolitik dan tidak boleh berbisnis. Nah, karena waktu itu TNI memiliki ada yayasan, ada koperasi dan lain sebagainya lah, dianggap tidak profesional, ya, maka kementerian atau saat itu Departemen Pertahanan gitu ya, dan juga Presiden SBY ya waktu itu menjalankan amanat itu. Sayalah yang diberikan amanah untuk mengeksekusi itu di tim pelaksana. Berjalan selesai 2009, kemudian saya teruskan di saat itu udah mulai rubah namanya menjadi Kementerian Pertahanan, ya. Saya menjadi di situ salah satunya adalah di Komite Kebijakan Industri Pertahanan, kemudian juga sebagai masuk ke tim pakar manajemen pertahanan Republik Indonesia, ya, advice dan juga beberapa jabatan ya seperti staf ahli dan lain sebagainya lah di sana. Nah, kemudian juga saya di BKPM. Saya sempat 2 tahun di BKPM ya, sebagai staf khusus. Kemudian juga saya ada 7 kementerian lembaga yang sudah saya jalani, ya, termasuk salah satunya juga di kantor presiden pernah, ya, di BUMN, ya, saya di BUMN di beberapa komisaris dan juga direktur utama, ya. Jadi sebelum menjadi Dirjen Imigrasi itu kan saya di Direktur Utama PT Krakatau Steel. Ya udah jalur profesional itu saya lakukan, ya, dan kemudian juga sampailah kepada setelah Dirjen Imigrasi masuk ke kabinet sebagai wakil menteri. Itu perjalanan panjang saya, ya, yang disampaikan secara singkat. Itu Bang Silmi itu kalau kita boleh tanya itu mengalir atau memang by plan, Bang? Saya itu mengalir. Apa yang saya rencanakan toh juga tidak terlaksana. Ya, makanya saya tadi menyampaikan bahwa ya sebaiknya kita punya keinginan oke, Ya. tetapi perencanaannya itu juga mengalir mengikuti dinamika yang ada. Karena kadang-kadang apa yang terjadi itu tidak selalu sesuai Dengan keinginan. Ya. dengan keinginan kita. Nah, kemampuan kita beradaptasi, kemampuan kita mengantisipasi Sangat menentukan. itu Ya. sangat menentukan kelancaran tugas kita dan juga untuk mencapai kesuksesan. Ya, kalau kita baru pertama yang kita mesti lakukan gitu ya, ketika kita memiliki tugas atau menjalankan hidup adalah mengantisipasi. Ke depan itu akan terjadi apa? Di mana kita akan berperan, ya. Sehingga pattern itulah yang kita ikuti. Kalau kita punya perencanaan, ya,
memangnya kita tahu parameter-parameter yang lain Iya, yang kita bisa kelola? Kan tidak, belum tentu. betul. Banyak parameter itu bisa kita kelola, bisa, memang tidak bisa. Iya. Kita hanya bisa mengikuti, mengantisipasi, memanfaatkan, ya, ataupun juga kurang lebih ya bersama-sama dengan dinamika itu gitu kan. Iya. Nah, kadang orang itu, wah, saya harus begini. Padahal pemahaman kita, pengetahuan kita tidak lengkap. Iya. Iya. Sehingga tidak sesuai. Terus kecewa. Habis kecewa terus kemudian patah semangat. Iya. Ya udah, selesai. Jadi menurut Bang Silmi, jika ada kesempatan itu lebih baik diambil walaupun merupakan suatu hal yang baru ya Bang ya. Karena saya lihat Bang Silmi di sini bervariasi dari mulai bisnis ke pemerintahan. Jadi tidak di satu straight line istilahnya, tapi berbagai variasi. Dan pengalamannya mewah, Mbak. Ya benar. Maksudnya pengalaman itu ke sektor-sektor yang nggak, menurut saya pertahanan kan sektor Iya. yang sangat strategis ya. Ya. Ya, karena semua itu parameter itu kan bukan kita yang tentukan. Betul. Gitu kan? Ya, Dunia aja berubah, ya. Betul. Indonesia berubah, opportunity juga macam-macam. Ya, ketika ada di depan mata dan memang kita mampu, ambil. Iya. Ya, kalau kita nggak mampu, kita punya preferensi lain, ya jangan ambil. Itu kan decision kita. Ya, Hidup itu kan adalah membuat keputusan. betul. Jadi hanya lahir di mana dan mati aja yang kita nggak bisa putuskan, ya kan? Lainnya kan kita putusin semua. Gitu. Jadi jangan kita suka salahin juga keadaan, ya, atau orang lain kita salahkan. Enggak, itu semua keputusan kita kok. Ngambil jurusan, ya ngambil sekolah, pilih temen, ya kan? Pilih kesibukan dan pilih yang lain itu kan semua pilihan. Nah, ketika kita setelah memilih, kita konsekuen sampai tuntas, deliver. Dan itulah bagaimana yang saya rasa penting ya untuk saya sampaikan, karena orang yang bisa memanfaatkan satu peluang, ya, dan tidak semua orang bisa melihat peluang, ya, Betul. itu adalah hal yang menurut saya sangat penting dalam kita mengelola ataupun juga menjalankan Ya. hidupnya masing-masing itu dengan disesuaikan dengan keinginan dan juga mungkin rasa nyamannya. Decision making di Iya. mana dia Ya, maksudnya. luar biasa sekali ya Bang Samsul. Iya. Pengalaman Bang Silmi semoga bisa menjadi inspirasi bagi Iya. kita semua, bagi para alumni, bagi adik-adik yang masih di kuliah bisa didengarkan, ini abang senior yang hebat sekali. Semoga dapat menjadi contoh bagi adik-adik untuk berkarya di kemudian hari. Kita kembali ke Universitas Trisakti Bang, ini mengenai regenerasi kepemimpinan. Kita di sini mengetahui bahwa Bang Silmi memutuskan untuk tidak mencalonkan diri kembali menjadi Ketua Umum IKA Trisakti demi regenerasi kepemimpinan. Apa ada alasan lain selain regenerasi kepemimpinan itu? Mungkin ada pertimbangan lain Bang Silmi, kenapa kemudian memutuskan menjadi Dewan Pengawas? Iya, kalau kaitan Dewan Pengawas itu kan adalah mekanisme aja supaya ada kesinambungan. Sebenarnya nggak juga mesti Dewan Pengawas, ya. Jadi lebih karena biar supaya ketua yang baru punya referensi, ya, hal-hal yang telah dilaksanakan oleh ketua sebelumnya. Jadi banyak organisasi seperti misalnya HIPMI, Kadin itu mantan ketua umum yang sebelumnya adalah menjadi ketua Dewan Pembina. Iya. Karena organ tidak ada Mekanisme. pembina, maka yang ada di akte itu adalah pengawas. Ya udah, kita bikin itu sebagai proses berkelanjutan dari tata kelola organisasi. Nah, kaitan dengan regenerasi saya rasa penting, Iya. ya, perlu. Selama periode kepengurusan 2021-2025, ya, ini kan juga
melibatkan personil. Iya. Ya, maksudnya personil di situ kan ada alumni yang menjadi pengurus, yang berpartisipasi. Nah, kemudian juga dari situ juga ada mitra-mitra strategis, ya, yang tujuannya adalah untuk melakukan upaya yang lebih baik untuk alumninya dan untuk kampusnya. Nah, konsep dari proses regenerasi ini juga adalah sinergi. Ya. Karena berkelanjutan, artinya juga keberadaan ketua umum yang baru ini dengan kepengurusan yang lama saling memperkuat. Tongkat estafet Ya. 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 Kemudian regenerasi ini juga penting untuk mengoptimalkan daripada peran alumni network. Karena ini beda generasi antara saya dengan calon ketua umum yang baru, ya. Itu akan sangat manfaat bagi organisasi, ya, bisa berkembang, yang berpartisipasi juga bisa lebih banyak, ya. Dan ini kan bukan satu hal yang menurut saya kita harus pegang terus, gitu kan. Nanti malah jadinya nggak baik. Dan setiap orang itu punya titik optimalnya, Iya. gitu kan. Nanti kalau dilanjutkan juga malah menurun kan juga sayang. Nah, ini perlu energi baru, pemberdayaan daripada para alumni, gitu. Nah, dengan memberikan kesempatan regenerasi, ya, seperti halnya juga di banyak organisasi maupun juga bahkan di pemerintahan, itu kan akan membuat satu hal baru yang juga mungkin bermanfaat, Iya. gitu, tanpa melupakan kesinambungan yang sebelumnya. Nah, mekanisme inilah yang kita bangun supaya akan semakin baik buat kampus maupun juga untuk alumni. Dalam hal regenerasi ini, Bang Silmi mengharapkan di ketua umum yang baru nanti mengikuti rekam jejak Bang Silmi pada saat menjabat sebagai ketua umum atau membuat gebrakan-gebrakan yang baru. Setiap orang punya kelebihan, Ya. ya. Jadi tidak perlu harus mengikuti plek saya, karena setiap pimpinan punya gaya, punya kelebihan. Bukan hanya pimpinan, manusia itu kan pasti punya kelebihan, ya. Sehingga biarkan itu secara natural berjalan, Mengalir, ya. ya, sambil bersinergi dengan apa yang sudah pernah dimiliki oleh kepengurusan sebelumnya. Nah, itu akan sangat baik Ya. dibandingkan misalnya saya tetap di situ, ya, semua itu apa ya, boleh dibilang mensupport untuk saya melanjutkan, gitu kan, aklamasi bahkan. Saya bilang akan lebih baik kalau bisa bersinergi untuk juga tujuan yang baik juga. Sebenarnya pertanyaan Mbak Nadia tadi, Bang, banyak yang mempertanyakan karena rindu, Bang, takut rindu sama Bang Silmi. Kenapa kok cepat sekali gitu ya pergantian ini? Tadi mungkin terjawab ya Mbak Nadia. Ya, benar-benar. Artinya Bang Silmi berkonsentrasi agar regenerasi ini berjalan gitu, Bang. Tongkat estafetnya terjadi gitu ya. Tapi kalau masih ada program Bang Silmi yang diteruskan, jika ada yang rindu dengan Bang Silmi, masih ada program yang tetap berlanjut dengan kepemimpinan yang berikut. Dan silaturahim itu kan nggak pernah putus, ya kan? Iya. Organisasi itu kan memformalkan aja silaturahim, Iya. ya kan? Di luar itu kan tetap sama. Jadi nggak ada istilahnya kemudian putus hubungan atau apa. Karena memang dari awal saya selalu meniatkan, ya, untuk ini bagian daripada ibadah, ya kan? Karena disitulah kita berkontribusi waktu, berkontribusi pikiran, ya, tenaga, sumber daya. Ya udah, karena udah diniatin itu, ya namanya kita ibadah atau beramal atau apapun lah, ya, untuk orang lain, ya, insya Allah itu merupakan bagian dari pahala kita. Benar. Itu. Sehingga tanpa organisasi aja kita suka nolong, Apalagi Ya. dalam organisasi. apalagi dalam organisasi.
dan saya masih ada di organisasi walaupun role-nya berbeda. Betul. Benar. Ya, jadi menurut saya tidak ada yang negatif, tetapi malah ini membangun satu hal yang positif baru ya, untuk kemajuan kita bersama. Jadi Bang Silmi akan tetap merupakan bagian dari IKA Trisakti. Iya. Ini terkait dengan posisi Bang Silmi sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Ini bisa diceritakan sinerginya Bang antara jabatan publik dengan peranan aktif di organisasi alumni. Bagaimana caranya itu dapat berkontribusi dan saling bersinergi. Karena kan dua hal yang berbeda. Sebenarnya antara jabatan dengan peran kita di alumni itu tidak bisa dikaitkan secara langsung ya. Karena antara pekerjaan sama hal yang dilakukan di luar pekerjaan itu kan sebenarnya harus terpisah. Bahwasanya dengan adanya jabatan ataupun juga otoritas tertentu akan memudahkan dalam menggerakkan organisasi, itu memang fakta yang tidak bisa dihilangkan. Tetapi sebenarnya untuk menjadi ketua atau pengurus ikatan alumni yang diperlukan adalah komitmen, ya, keikhlasan, dan juga kebahagiaan untuk kita bisa berbagi. Apakah itu waktu, apakah itu yang lain-lain yang tadi saya sebutkan. Iya. Sehingga saya boleh sampaikan untuk bisa memperbaiki atau memberikan manfaat, memberikan nilai tambah, ya, memang harus dari diri personilnya, bukan karena jabatan. Iya. Banyak orang punya jabatan, dikasih ketua ikatan alumni atau pengurus alumni juga tidak bisa berkontribusi. Harus panggilan juga, Bang. Iya, karena nggak mau. Itu. Dengan Nggak usah komitmen. dipaksain. Dengan komitmen itu akan menghasilkan kerja yang nyata ya, benar ya Bang? Iya, Selama ini sudah ada di program-program Pasti itu. Bang Silmi ya. tanpa nah alangkah lebih baik ada network, ada pengaruh, ya. Terus kemudian ada komitmen. Nah, ini bisa bersinergi untuk menghasilkan manfaat lebih banyak untuk alumni maupun juga untuk alma mater ya. Selama menjabat sampai saat ini masih menjabat ya Bang Silmi, apa tantangan terbesar Bang Silmi dalam rangka tata kelola organisasi IKA Trisakti? Mungkin ada permasalahan-permasalahan di tengahnya untuk tetap eksis membuat program dan mengharumkan nama Trisakti. Mungkin ada kiat-kiat juga dari Bang Silmi untuk kepemimpinan berikutnya. Sebenarnya kalau namanya dinamika organisasi dan juga apalagi ini organisasi voluntarily ya, ya tentu agak beda dengan organisasi yang sifatnya organisasi bisnis atau organisasi pemerintahan. Yang mana di organisasi bisnis atau pemerintahan itu kan ada orientasi tertentu. Kalau bisnis ingin mendapatkan gaji, benefit, ya kan, manfaat langsung dari atas apa yang dikerjakan. Outputnya jelas, bisa dijual, hasilnya masuk, bisa mendapatkan bonus, gaji dan lain sebagainya. BEP begitu ya Bang? Pemerintah, ya otomatis di situ ada kenaikan pangkat, ada jenjang karir. Nah, kalau organisasi seperti kealumnian itu apa? Iya. Itu kan kita tidak bisa hukum pengurusnya, kita tidak bisa mereward pengurusnya, karena benar-benar didasari oleh kecintaan terhadap alma mater, Iya. pengabdian kepada alma mater. Intinya pengabdian. Ya. Benar. Yang mana mindset kepala kita harus rubah dari akan mendapatkan apa menjadi bisa memberikan apa. Ya. Ya, kalau misalnya kita datang dengan konsep ingin mendapatkan apa, dia pasti akan kecewa. Gitu. Menjadi pengurus dengan konsep akan mendapatkan apa, pasti akan kecewa. Tetapi kalau kita menjadi pengurus dengan bisa memberikan apa, nah ini artinya apa? Posisi kita udah posisi memberi. Yang tidak bisa mengeluarkan sumber daya, uang misalnya, bisa waktu. Yang tidak bisa memberikan waktu, bisa pikiran, ya, bisa ide-ide, Ide-ide. ya. Kemudian yang bisa uang,
masukkan uang, tapi dia tidak punya waktu atau ide. Ya. Gitu. Itu semua adalah bentuk daripada wujud voluntarily effort ya, yang kemudian gunanya untuk hal yang juga tidak kita manfaatkan langsung, benar-benar menjadi itu ibadah. Ya. Itu Dan tanpa pamrih ya Bang. tanpa Ya. pamrih. Betul, betul. Tetapi saya selalu mengingatkan bahwa yang maha kuasa itu tidak tidur. Mhm. Sehingga ketika kita menanam kebaikan, pasti akan menuai kebaikan juga. Betul, betul. Ya. Jadi istilahnya nggak akan ketuker lah Iya. apa yang kita perbuat dengan apa yang akan kita dapat. Ya. Tapi kalau dalam perspektif ekonominya memungkinkan nggak Bang? Dengan berikatan alumni ini memberi dampak positif gitu. Ya, saya Secara pertama ekonomi. begini, karena saya selalu konsentrasi kepada hal yang positif. Ya. Ketika saya bergabung dan juga diberikan mandat sebagai ketua ikatan alumni, ya, boleh percaya boleh enggak, financially saya positif, Oh iya, menarik ini. Betul. gitu. Ya, kenapa? Karena dengan saya masuk di alumni ini sebagai ketua, di ikatan alumni sebagai ketua, saya kan kenal banyak orang, saya tahu potensi, dan salah satu potensinya bisa menghasilkan bisnis, pekerjaan. Jadi network juga lebih terbuka ya Bang ya. Lebih tumbuh ya. Iya. Semua, iya. Dan itu pintar-pintar kita. Iya. Nggak bisa kemudian kita Nggak- hitungan kayak kalkulator gitu kan, nggak bisa. Oh, jalanin aja, ikhlas-ikhlas aja tanpa kita tungguin, datang juga. Gitu. Makanya bukan saya generous atau apa gitu ya. Ya udahlah, ikhlasin aja. Itu kan kita membantu itu kan lebih baik kepada yang kenal kan. Ya. Dan bentuknya macam-macam. Ya pilihannya. Iya. Ya. Bisa waktu, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa uang. Yang pasti ide-ide dari Bang Silmi ini luar biasa sekali. Tapi Karena gini Mbak bentuk karya Nadia, nyata Bang yang Silmi sudah belum ada. cerita nih sebenarnya. Karena saya mau tanya juga Bang Silmi kelihatannya semudah itu, tapi sebenarnya di periode Bang Silmi ini banyak terobosannya nih Mbak. Ya. Banyak sekali terobosannya di Ikatan Alumni Trisakti ini. Kalau saya baca paling tidak podcast ini sendiri juga idenya Bang Silmi. Baru Samper ada Alumni. Samper Alumni. Kemudian ada event Reformasi Run, kemudian event golf tournament, ada lagi Oh ya jangan lupa ada Easy Passport loh. Betul. Itu benar-benar karya Bang Silmi. Easy Passport Goes to Campus yang sudah diikuti sampai dengan 1.500 peserta. Itu kadang-kadang alumni juga membawa keluarganya ya Bang ya untuk mendaftarkan paspor dengan oleh Bang Silmi. Itu benar-benar di periode Bang Silmi hebat gebrakan itu. Sebenarnya berlaku juga buat kampus lain sih. Karena itu kan bentuk daripada pelayanan. Ya. Kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya masif gitu ya, itu memang salah satu bentuk untuk kita memberikan satu semangat untuk kita terus melakukan aktivitas. Dan masih banyak lagi juga aktivitas-aktivitas yang juga di-trigger oleh ikatan alumni dari fakultas maupun sekolah tinggi dan juga institut, Ya. gitu ya. Nah, karena sifatnya yang lebih kepada pembinaan kepada IKA-IKA di bawahnya, ya fungsi-fungsi yang untuk kemudian mendorong IKA-IKA di bawahnya untuk aktif itu yang juga merupakan satu cara tersendiri lah, ya, yang tentunya juga ujung-ujungnya kan alumni juga. Iya. Kalau yang sifatnya kayak seminar atau talk show atau pelatihan, itu memang lebih bagus dijalankan oleh IKA-IKA fakultas, institut atau sekolah tinggi. Kenapa? Mereka yang lebih tahu materi dan mereka yang lebih tahu Ya, spesifik. siapa yang akan hadir. Ya. Tapi dalam rangka Bang Silmi melaksanakan kegiatan itu, apa Bang Silmi melibatkan juga alumni-alumni yang berpotensi untuk bekerja sama dengan Bang Silmi? Ya selalu dilakukan seperti itu ya. Tapi kan nggak semua orang punya keikhlasan, punya waktu atau punya hal semacam yang bisa di-share Ya. kepada alumni lainnya. Dan Waktu kita nggak bisa terutama maksa. Iya. Gitu. Let it flow aja. Toh lama-lama juga akan terpanggil juga. Iya, Ya. benar. Dan
bagi kita yang secara ikhlas melakukan itu akan mendapat ganjaran positif. Ya, benar. Dan benar-benar luar biasa karena pasti Bang Silmi ini sosok yang sangat sibuk ya Bang Samsul ya, tapi masih menyempatkan diri untuk memberikan waktu dan kontribusinya kepada alumni. Ada satu lagi Mbak Nadia saya mau tanya Bang Silmi. Iya. Sebenarnya terkait waktu tahun 2002 Bang. Abang sempat menggagas seminar nasional bangunan gedung hijau, green building. 2022 ya. 2022. Kalau nggak salah ini juga jadi pintu masuk banyak alumni nih Bang. Trisakti diundang dan terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Bisa diceritain nggak Bang latar belakang kisahnya? Iya, sebenarnya kalau kita bilang ide, sebenarnya ide dari diskusi juga. Oh dari Nggak- bicara-bicara. nggak murni dari saya, tetapi kita support Ya. pikiran-pikiran atau ide tersebut, ya. Dan kemudian kita make sure bahwa hal itu bisa memberikan manfaat, Ya. ya, bisa mendorong peran daripada alumni, bisa menghasilkan manfaat juga pada masyarakat. Ya. Sebenarnya simpel gitu. Caranya adalah ini kan karena pengurusnya banyak atau alumninya banyak, kita sempetin waktu diskusi, kita sempetin untuk membuat satu karya-karya yang baik, produktif, ide-ide yang baik, unik, pasti saya dukung. Benar. Gitu. Nah, itulah salah satu hal yang saya rasa seorang ketua itu memang salah satu fungsinya adalah mendukung, bukan hanya top down, tapi bottom up. Bottom up. Benar. Itu dengan ada bottom up, otomatis ownership-nya itu jalan. Betul. Ya, baik itu dari kalau kita bicara IKA fakultas sekolah tinggi atau institutnya, tetapi juga daripada yang aktif berpartisipasi itu karena memiliki menginginkan rasa memiliki ya atau ingin menjadi yang terbaik, berkontribusi. Oh, ini ide gua nih. Iya. Ya kan? Kita harus bikin itu pastikan baik. Ya Mbak Nadia ini kayaknya bakal rindu nih pemikiran-pemikiran Bang Silmi berikutnya ya. Masih tunggu sebenarnya. Iya. Mungkin pertanyaan yang ingin disampaikan Bang, apa pesan Bang Silmi terhadap alumnus muda nih Bang, untuk bisa terus maju membawa perubahan positif Bang? Ya, alumnus muda itu kan artinya sarjana. Ya, Ya, seorang yang sudah memiliki gelar sarjana itu kan diharapkan bisa terjun ke masyarakat dan kemudian juga bisa menghasilkan untuk dirinya maupun juga keluarga atau lingkungannya, ya kan, memberikan nilai tambah Ya. kepada masyarakat. ya, Ya. Nah, ya memang sifat kemandirian itu sebenarnya tidak serta-merta pasca lulus. ya, Harus dimulai dari jauh sebelum itu. Makanya kalau kita mendidik anak itu mentality untuk mereka mandiri itu Betul. dari dimulai membereskan tempat tidur ya. karakter Ketika itu muda, ketika muda itu sudah ditanam. Ya. Nah, kenapa hal ini saya sampaikan? Karena kunci daripada seseorang untuk bisa berhasil itu kan utamanya ada dua. siap. Attitude, kedua networking. Ya. Karakter apa semua itu masuknya di attitude. Harus dua-duanya dipenuhi. Nah, dengan attitude yang baik, maka dia akan diterima di suatu lingkungan. Ya. Dengan attitude yang baik, maka lingkungan itu nyaman dan juga akan memberikan satu kesempatan. Ya. Ya. Trust harus dibangun. Karena trust itu adalah penting sebagai tolak ukur seseorang untuk bisa bekerja sama, untuk memberi kepercayaan yang lebih dalam bentuk macam-macam. Ya. Sambil contoh, yang paling kecil ada pinjam uang. Ya. Ya kan? Waktu kuliah pinjam duit gak pernah dibalikin. Ya, ya ke bawah lah nanti. Ya. 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 Ingat nih, wah ini capek nih. Gitu kan. Nah, itu kan attitude. Ya. Tetapi kalau misalnya dari awal memang sudah komitmennya baik, etos kerjanya baik,
sifatnya baik semuanya, pasti dia akan mendapatkan banyak kepercayaan. Nah, itu yang susah, Itu yang sulit. attitude itu. Iya. Jadi kalau ditanya, tadi kan lulusan nih alumni muda, kuncinya itu, Iya. ya, Attitude, ya, dan kemudian network. membangun networking. Ya. Karena tanpa networking, Sulit. opportunity itu tidak ada, ya. Kemudian ketika kita mengalami kesulitan, tidak ada yang bantu. Iya. Ya. Kemudian kalau kita memiliki kesempatan, tidak ada yang support. Misalnya nih kita dapat kesempatan project tertentu, Iya. ya. Karena kita tidak punya networking, siapa yang support? Pinjaman, Iya. tenaga ahlinya, kemudian referensinya, Iya. ya. Ini kan semua membutuhkan satu dukungan. Nah, makanya saya bilang dua ini Itu yang harus terus dibangun di ikatan alumni ya. Bang? harus. Kalau kita bicara alumni lain lagi. Ini kan saya masih bicara yang Alumnus. individu, Iya. alumnus, Iya. individu. Iya. Nah, kalau udah bicara ikatan alumni, ya ikatan alumni memfasilitasi. Iya. Ya, dan harus diakui bahwa kita, Ikatan Alumni Trisakti, masih banyak PR-nya. Ya, yang harus dikerjakan. Ya, saya kan bangun pondasinya. Ya. Nah, kemudian ini mulai nih nanti. Ya, dibangun bangunannya agar bisa perannya menjadi optimal dan manfaatnya bisa terasa bagi para alumni. Cuman ya, jangan juga dibalik bahwa ikatan alumni adalah sarana satu-satunya untuk Oh. mendapatkan sesuatu. Tidak. Iya. Karena kita bahkan di situ adalah sarana berbagi. Iya. Yang lebih dan yang kurang itu bisa saling bersinergi, saling mendukung supaya bisa sama-sama sukses. Dan itu juga tidak bisa dipaksakan. Ya, itu harus secara natural karena harus nyaman kan. Iya. Yang si A belum tentu nyaman sama si B, dipaksakan juga nggak bisa. Jangankan ikatan alumni, negara aja, ya itu juga tidak bisa untuk bisa memberikan pekerjaan 100%. Iya. Ya, atau opportunity 100%, ya harus pinter-pinter rakyatnya juga, gitu. Bahwa betul, ya tentu sebagai warga negara mengharapkan Iya. satu kesempatan Ya. atau memberikan satu harapan yang bisa dilaksanakan, ya bisa terjadi, itu wajar-wajar aja. Ya, namanya juga ada hubungan timbal balik kan, baik itu dari sisi rakyat dengan wakil rakyat, rakyat dengan pemerintah daerah. Ya, ini kan ada hubungan. Iya. Ya, kenapa hubungannya? Ada pajak, Iya. ada tentu karena membayar pajak kita berharap sesuatu dong, Iya. ya infrastrukturnya lebih Iya. bagus, Jalannya mulus. jalannya macam-macam lah itu. Nah, yang kayak gitu-gitunya kan udah menjadi satu ekosistem baru nih, ya tersendiri ya, bukan baru, maksudnya tersendiri. Ya, jadi yang saya mau sampaikan tadi adalah ya, ayo kita bersama-sama dengan attitude yang baik, ya dengan networking yang luas, ya kemudian beralumni, ya dengan konsep bertemunya dari yang bukan bertemu ya, dari sarana untuk pengabdian, ya sarana untuk kemudian kita menjadikan ini sebagai bakti kita, ya dengan harapan tentunya terjadi sinergi dan memperkuat nilai tambah sesama. Iya. Nah, otomatis akan semakin kuat dan ini akan memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada para anggotanya. Namun Bang, dengan Trisakti sudah 60 tahun satuan pendidikan, berarti sudah cukup lama dan alumninya pasti sudah ribuan ya Bang ya. Ini masih ada alumni-alumni yang tidak terjangkau, dalam hal ini dia belum tahu betapa bermanfaat masuk di dalam jaringan ikatan alumni. Berikatan alumni. Ya, menurut saran Abang bagaimana agar mereka tetap Berproses. terkoneksi? Berproses, kita nggak bisa paksain juga. Biarkan itu berproses, biarkan itu membuat rasa nyaman. Paling tidak dimulai dengan kumpul dulu.
Iya. Dengan kumpul, bertukar informasi. Ada di salah satu informasi ada opportunity. Ya, di salah satu diskusi juga ada masalah yang di-sharing dan bisa dipecahkan, ya. Dan itu kembali lagi ya networking tadi. Berarti jejaring alumninya ya Bang ya harus lebih. Sebenarnya yang paling utama adalah jejaringnya. Ya, betul. Lalu agar masyarakat umum dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan IKA Trisakti menurut dan mendukung program-program unggulan. Ya fokusnya lebih kepada internal. Internal alumni. Internal dulu ya, baru ke masyarakat. Oke. Lalu Bang Silmi, langkah konkret selanjutnya setelah pemilihan ketua Dewan Pengawas nanti untuk memastikan kesinambungan visi dan misi dari organisasi. Ya tentu kemudinya udah dipegang oleh ketua umum yang baru. Ya. Ya, kita harus tahu diri bahwa menjadi pasif, Nah, ya kan? Nggak mungkin pengawasan di depan, ya kan? Pengurus yang ada di depan, Ya. yang ngurus, ya, pengawasan hanya pasif, ya. sehingga pemilihan ketua Dewan Pengawas tidak suatu hal yang istimewa, biasa-biasa aja. Ya. Itu merupakan kesinambungan daripada tata laksana organisasi. Tapi untuk teman-teman ketahui bahwa Bang Silmi tetap ada, Iya. jadi tetap ada untuk IKA Trisakti kalau mau tetap minta pendapat Bang Silmi baik untuk program berikut itu tetap terbuka ya Bang ya, Iya, untuk insya kita Allah. semua. Dan sebenarnya Bang Silmi juga udah jawab kan Mbak tadi. Iya. Terlepas bahwa ada ketua Ikatan Alumni Trisakti baru, Bang Silmi tetap terbuka gitu loh. Nggak ada masalah ya Bang ya. Lalu boleh di-share Bang, pengalaman yang paling berkesan menurut Bang Silmi selama dengan program-program Bang Silmi pada saat menjabat sampai saat ini sebagai Ketua Ikatan Alumni Trisakti, pengalaman mungkin yang berkesan, yang paling berkesan atau pengalaman yang ya mungkin sedikit untuk diwaspadai di kemudian hari gitu ya, mungkin agak dalam hal-hal yang sulit dalam perwujudan. Sejauh ini sih, seperti sejauh itu. ini positif-positif aja, Semuanya positif, Alhamdulillah. alhamdulillah. bersinergi dengan baik, ya. Tetapi memang diperlukan effort lagi. Ada dinamika nggak Bang? Ya, Nggak ada dong. Nggak ada ya. Kita mesti yakin bahwa ketika kita berbakti pada periode tersebut itu tidak perlu ada hal-hal yang di luar kendali. ya. Dinamika sih boleh aja, yang penting di bawah kendali. Ini yang dirindukan nanti. Ya, benar. Ini yang dirindukan nanti dari Dan ini Bang harus Silmi. tetap dibedakan ya Bang antara jadi kita jangan sampai menyamakan program yang sudah dibuat oleh fakultas yang berupa pendidikan atau pelatihan karena kita alumni benar ya Bang ya. Begitu alumni itu harus outcome-nya berbeda. Harus ada beda juga. Kalau saya kan lebih mendorong yang bisa diikuti oleh keseluruhan. Ya. Ya, makanya saya mendukung juga program-program olahraga atau aktivitas hobi, ya, dan lain sebagainya. Itu kan adalah bentuk dukungan dan juga sinergitas antara hobi dengan ikatan alumni, yang mana hobi itu juga yang berpartisipasi adalah alumni. Dan program yang tetap sehat itu oke banget loh Bang. Abang ikut nggak? Saya ikut waktu itu Reformasi Run. Wah itu senang Reformasi Run. sekali ya ikut dengan programnya Bang Silmi. Ya, itu bikin half marathon. Iya benar. Pertama tuh langsung half marathon itu biasanya yang lain tuh mulainya dengan 5K dulu, 10K dulu, ini langsung half marathon. Ternyata sangat surprise ya ada yang 21K banyak pesertanya juga ya Bang. Ya, Jadi alumni kita banyak yang kuat-kuat tuh sampai half marathon. Tapi Bang Silmi memang zaman mahasiswanya juga pemain bola, Bang. Oh iya Ini yang nggak gampang ngikutinnya. Iya, kebetulan senang olahraga, jadi ya ketika ada kegiatan yang berbau olahraga ya kita aktif lah. Iya benar. Jadi mendukung generasi sehat juga ya. Benar. Alumni-alumni biar sehat juga. Mudah-mudahan di kepemimpinan berikutnya tetap ada program-program yang Sinambung Bang ya. Silmi ya, Amin. berkesinambungan gitu. Wah, hari ini banyak buka wawasan juga nih ya bicara Iya, Bang Silmi. sudah banyak sekali Iya. pesan dan kesan dari Bang Silmi dan yang sangat menginspirasi bagi kita semua ya Bang ya. Ya, mungkin apa ya? Banyak yang kita dapatkan hari ini, Bang. Ya, saya yakin sih Bang Silmi akan dirindukan gitu. Kita berharap juga nanti selepas Rua ketua yang baru juga bisa membawa spirit yang baru tapi tidak meninggalkan
apa yang udah Bang Silmi lakukan hingga hari ini. Terima kasih juga Bang Silmi atas waktu dan pemikiran mendalam, ide-ide yang brilian dan revolusioner lah Bang, tidak terpikirkan sebelumnya. Mudah-mudahan dapat membawa manfaat dan terus menjaga keterbersamaan kita semua ya, dan ini harus bersinergi di kemudian hari. Jangan sampai berhenti di stage yang ini. Mudah-mudahan di pemimpin yang baru tetap dapat melaksanakan regenerasi dan tetap melaksanakan program-program yang sudah dilakukan oleh Bang Silmi, bahkan kalau perlu dengan gebrakan-gebrakan yang lebih baru lagi. Amin. Semoga lebih baik lagi ke Iya. depannya. Amin. Semua demi kemajuan dan nama baik Trisakti ya Bang ya. Lalu kalau untuk adik-adik nih Bang, adik-adik mahasiswa, mungkin ada pesan untuk dapat mengikuti mungkin bagaimana caranya agar pesan sukses gitu Bang, bisa mengikuti senior-senior yang sukses. Ini agar adik-adik semua mengikuti rekam jejak Bang Silmi atau alumni-alumni lain yang sukses. Ya itu tadi yang saya sampaikan. Kedua hal tadi terus memang harus dimulai dari mahasiswa. Jadi Ya, networking dan dan attitude. Ingat ya adik-adik, networking dan attitude itu dua hal yang harus dipenuhi. Itu pesan dari Bang Silmi dan sudah terbukti dengan prestasi yang diraih oleh Bang Silmi. Terima kasih Bang Silmi atas waktu dan pemikirannya. Semoga visi misi regenerasi kepemimpinan Dika bisa berjalan lancar demi kemajuan bersama. Kepada para pendengar setia, jangan lupa terus dukung program-program positif dari Ikatan Alumni serta tetap bersemangat berkarya untuk masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di edisi podcast Samper Alumni berikutnya, dan pastinya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik lainnya yang akan kita temui dengan narasumber-narasumber lain dari alumni-alumni yang pasti berprestasi dari Trisakti. Demikian kami sampaikan. Untuk atas kesalahan-kesalahan kata, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.